Sebagai pembuka dari kasus Freddy Pratama, Irjen Pol Helmi Santika sebagai Kapolda Lampung turut mempunyai peran penting dalam pengungkapan kasus ini. Ini diawali di awal tahun lah, sekira bulan Maret 2023. Pada waktu itu saya baru menjabat di Polda Lampung. Dari hasil evaluasi khusus terkait narkoba, hasil ungkap Polda Lampung itu banyak dan besar-besar. Nah, dari situ kemudian saya panggil Pak Dir Narkoba untuk kita lihat ini hasil ungkapnya besar tapi kok sendiri-sendiri ya, terkesan sendiri-sendiri. Apakah tidak memungkinkan ini merupakan sebuah jaringan? Karena kita tahu bahwa sindikasi peredaran gelap narkoba itu pasti melibatkan jaringan, dia tidak bekerja sendiri. Coba dilakukan pendalaman. Kita berhasil menangkap seorang yang bernama FK ya, dengan sejumlah barang bukti, kemudian kita kembangkan. Dari situ kita mengetahui bahwa ada sebuah jaringan yang sudah beroperasi secara sudah lama, yang dikendalikan oleh seseorang yang bernama Freddy Pratama alias Miming, dengan waktu mereka melakukan kegiatan itu dari data atau informasi yang kita dapat itu sejak 2009. Jadi jaringan ini sangat rapi. Nah, dari situ akhirnya kita bisa melakukan penangkapan terhadap beberapa tersangka lainnya. Nah, karena ini melibatkan beberapa wilayah, sehingga Dir Narkoba saya tugaskan juga untuk bisa berkoordinasi dengan Polda tetangga, dalam hal ini Polda Banten. Dari hasil atau data informasi yang ada, itu ada wilayah-wilayah lain. Kemudian saya sampaikan, kalau udah seperti ini, segera lapor ke Mabes Polri, sehingga dengan ditarik ke Mabes, dibentuk sebuah gugus tugas bersama. Mereka membuat sandi kegiatan ini atau sandi operasinya adalah sandi Escobar, untuk bisa mengungkap jaringan ini ke wilayah-wilayah yang lain. Alhamdulillah sudah bisa ditangkap 39 orang tersangka. Dari 39 ini 26 tersangka itu ditangkap oleh Polda Lampung. Saya tidak bisa mengatakan pusatnya di Lampung, tetapi dari fakta pengungkapan ini diawali dari hasil ungkap yang dilakukan oleh Polda Lampung. Dan ini bukan sekali nangkep 26 orang, tidak. Ini berangkai. Kemudian ada juga yang kita tangkap di Johor, bersama-sama dengan tim gabungan itu, karena keterkaitannya itu adalah dengan Lampung, maka tersangkanya kita bawa ke Lampung, kita proses di Lampung dalam kaitan money laundering atau TPPU-nya. Ya, strateginya adalah mengedepankan sinergi, komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan yang ada. Ya, salah satu wujud nyatanya adalah kita bisa menangkap ya APS ini, seorang selebgram. Ini kita dapatkan informasi, kemudian kita dalami bahwa yang bersangkutan mengendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian informasi ini kita komunikasikan dengan teman-teman dari Dijenpas, sehingga mereka memberikan fasilitas kepada kita untuk meminjamkan terpidana itu ke kita untuk kita eksplor, dan ternyata diketahui ini terkait dengan hasil ungkap Polda Lampung dengan barang bukti sejumlah 35 kilo beberapa waktu lalu. Kemudian ada 2 tersangka lainnya. Nah, dari situ kita coba tracing kemana uang hasil penjualan narkoba itu. Nah, dari situ kita ketahui lah ada seorang selebgram yang
dalam tanda kutip ya, merupakan istri dari yang bersangkutan, dan yang selebgram ini juga tahu bahwa itu hasil dari narkoba, sehingga kita lakukan penyitaan berbagai macam aset kendaraan, termasuk juga barang-barang brandednya kita lakukan penyitaan. Kita mengetahui dari hasil penyelidikan berdasarkan data informasi dari tersangka yang sudah kita amankan bahwa yang bersangkutan ada di Thailand. Tentu kita tidak bisa langsung mengamankan, harus melalui kerjasama. Dan dari pertemuan kemarin, teman-teman dari kepolisian Malaysia maupun Thailand, Interpol dan lain sebagainya, mereka juga bersepakat membantu kita, mensupport kita untuk mencari tahu di mana Freddy Pratama ini. Kalau untuk paspor sudah dicabut, ya paspor sudah dicabut. Ya kita doakan saja semoga kita bisa mendapat kemudahan untuk bisa menangkap Freddy Pratama ini. Ya karena dia berada di Johor, maka kita dalam upaya penangkapannya melakukan kerjasama internasional. Hubungan Indonesia dengan Malaysia baik. Teman-teman dari Polis Diraja Malaysia juga membantu sehingga KIF bisa kita, dari yang bersangkutan kita juga sudah melakukan penyitaan, memblokir beberapa rekening, termasuk juga kerjasama dengan PPATK, kita tracing, dilakukan penangkapan, tidak ada perlawanan, ya kemudian diserahkan ke Polisi Indonesia yang berangkat ke Malaysia, kemudian dibawa ke Jakarta dan sekarang sedang dalam proses penyidikan oleh Direktorat Narkoba Polda Lampung. Yang pertama ya jangan coba-coba narkoba, jangan mencoba-coba menggunakan narkoba, apapun ceritanya. Yang kedua, kepada setiap keluarga, peran orang tua itu sangat besar, bagaimana bisa mengawasi anak-anaknya. Jadi orang tua harus bertanggung jawab, guru di sekolah juga harus bertanggung jawab. Orang tua adalah guru di rumah, guru adalah orang tua di sekolah. Kemudian kepada aparat, ya mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita tergoda karena mereka selalu akan menggunakan sisi lemah kita untuk memanfaatkan kita dalam upaya peredaran gelap narkoba.